dengar enggak dokumentasi? Pernah ya? Mungkin kemarin waktu di SLTA pernah ya dengar apa yang dimaksud dokumentasi itu apa kira-kira? Kira-kira apa Mbak yang dimaksud dengan dokumentasi? Dokumen itu adalah catatannya. Jadi semisal individu punya catatan buku harian itu termasuk dokumentasi ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan dokumentasi adalah catatan tentang interaksi antara tenaga kesehatan, keluarga pasien, dan tim kesehatan tentang hasil pemeriksaan, prosedur tindakan, pengobatan pada pasien, tentang biodata pasien, tentang prosedur tindakan, dan tentang respon pasien terhadap asuhan yang diberikan. Jadi intinya, definisi dari dokumentasi secara umum adalah suatu catatan. Jadi kita bicara tentang dokumentasi dalam memberikan asuhan kepada pasien ya di sini. Sekarang apa yang dimaksud dengan dokumentasi kebidanan? Dokumentasi kebidanan adalah merupakan bukti pencatatan dan pelaporan yang berada komunikasi antara tertulis yang akurat, yang lengkap oleh bidan dalam melakukan asuhan kebidanan. Kepentingannya untuk apa? Berguna untuk kepentingan klien atau klien itu pasien yang dirawat, kemudian tim kesehatan, dan juga kalangan bidan sendiri. Sekarang tujuan dari dokumentasi yaitu ada 3. Yang pertama adalah ke bawah. Ke bawah itu adalah untuk memberikan instruksi. Jadi mungkin seorang pimpinan bidan yang praktek mandiri kan punya bawahan anak buah. Jadi kalau menginstruksikan suatu asuhan atau apa kepada bawahannya adalah itu tujuan ke bawah. Adapun yang ke atas yaitu memberikan laporan. Semisal BPM mempunyai asisten, asistennya melaporkan, Bu, sekarang ada ibu yang mau melahirkan anak pertama dan lain sebagainya, itu merupakan dokumen yang tujuannya ke atas, yaitu memberikan laporan. Adapun tujuan yang lateral ke samping yaitu memberikan saran. Jadi semisal di sini BPM Tuti ada pasien kolaborasi dengan teman sejawat. Teman sejawatnya memberikan saran. Berarti adalah tujuan yang ke samping atau lateral. Adapun fungsi dari dokumentasi kebidanan yaitu ada beberapa fungsi ya, yaitu fungsi yang pertama adalah sebagai aspek administrasi. Jadi di sini yang dimaksud dengan administrasi itu adalah dokumentasi kebidanan yang berisi tentang tindakan bidan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu fungsi sebagai aspek medis. Jadi yang dimaksud dengan fungsi aspek medis adalah berupa catatan yang dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau memberikan perawatan yang harus dilakukan kepada pasien. Itu merupakan aspek medis.
Adapun fungsi yang ketiga yaitu aspek hukum, yang dimaksud di sini yaitu melalui dokumentasi maka terdapat jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan. Sama halnya dalam rangka usaha menegakkan hukum dan penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan. Karena semua catatan tentang pasien merupakan dokumen resmi dan bernilai hukum. Jadi nanti Anda semisal kerja di rumah sakit maupun di bidang praktek mandiri, tulisan Anda itu semua catatan bukti dan itu mempunyai aspek hukum. Karena catatan itu merupakan catatan yang sangat penting sekali. Semisal ada sesuatu hal, ini merupakan dokumen. Jadi nanti tenaga kesehatan tidak boleh sembarangan asal menulis. Dan jangan lupa setelah melakukan sesuatu harus segera ditulis karena merupakan bukti. Jadi mempunyai aspek hukum. Yang keempat, aspek keuangan yaitu dengan adanya dokumentasi data atau informasi baik tentang tindakan perawatan pada pasien, dokumentasi dapat dipergunakan sebagai dasar untuk perincian biaya. Jadi nanti jangan lupa kalau Anda bekerja, setiap apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pakai harus selalu ditulis karena merupakan aspek keuangan. Kalau Anda lupa menulis, nanti berarti biaya pasien ada yang lolos di sini. Kemudian yang kelima aspek penelitian. Jadi di sini yang dimaksud aspek penelitian yaitu dokumentasi berisi data atau informasi pasien. Hal ini dapat dipergunakan sebagai data dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui studi dokumentasi. Jadi bisa dipakai bahan untuk penelitian. Adapun aspek pendidikan yaitu dokumentasi kebidanan berisi data informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Maka informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pendidikan. Jadi juga bisa nanti merupakan fungsinya sebagai aspek pendidik. Jadi semua apa yang ditulis, dokumentasi itu bisa dipakai referensi untuk pendidikan. Kemudian fungsi aspek dokumentasi yaitu berarti sumber informasi yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dalam proses dan laporan pelayanan kesehatan. Yang kedelapan adalah aspek jaminan mutu, yaitu pengorganisasian data pasien yang lengkap dan akurat melalui dokumentasi kebidanan akan memberikan kemudahan bagi bidan dalam membantu menyelesaikan masalah pasien. Statistik dari dokumentasi dapat membantu suatu institusi untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga dan menyusun rencana. Jadi nanti Anda kalau punya BPM, Anda harus mempunyai statistik, aspek statistik. Anda membuat rencana. Jadi nanti rencana anggaran tahun 2021 itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini jangan sampai nanti meleset dari tujuan.
kan namanya orang ya, kita tidak serta-merta ini bisnis ya. Kalau bisnis itu larinya kan keuntungan ya, tapi kita jasa gitu loh. Tapi jangan sampai melenceng dari tujuan. Kemudian aspek komunikasi adalah digunakan sebagai koordinasi asuhan kebidanan yang diberikan oleh beberapa orang untuk mencegah pemberian informasi yang berulang-ulang. Jangan sampai kita memberikan informasi diulang-ulang ya. Nah, bentar ini temannya baru masuk. Kemudian syarat dari dokumentasi. Syaratnya apa saja? Satu, kalau Anda membuat dokumentasi itu harus sederhana. Jadi di sini penggunaan kata-kata dokumentasi itu adalah yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh teman sejawat, oleh dokter, dan lain sebagainya. Kalau mudah dimengerti, menghindari terjadinya kesalahpahaman. Kemudian syarat yang kedua adalah keakuratan. Jadi data yang diperoleh itu harus benar-benar akurat berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Jadi Anda tidak boleh katanya enggak boleh. Jadi datanya harus betul-betul akurat. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya harus sabar. Dengan kesabaran dalam membuat dokumentasi kebidanan dengan meluangkan waktu untuk memeriksa kebenaran terhadap data pasien yang telah atau yang sedang diperiksa. Jadi Anda nanti dalam meneliti dokumen pasien harus betul-betul dengan sabar. Anda nggak boleh dengan gegabah. Membaca slide ini nggak boleh. Jadi harus dengan sabar dan teliti. Kemudian syarat yang keempat adalah ketepatan. Ketepatan dalam pendokumentasian merupakan syarat mutlak. Untuk memperoleh ketepatan diperlukan ketelitian. Nah, di sini ketelitian dan penggunaan seperti penilaian gambaran klinis pasien. Nanti semisal Anda menulis tentang gambaran klinis pasien itu Anda harus teliti. Nyonya Juju telah melahirkan, semisal anak sekian-sekian, kondisinya baik, kesadaran, GCS-nya berapa, jadi Anda harus teliti. Kemudian kelengkapan. Kelengkapan pencatatan terhadap semua pelayanan yang diberikan, tanggapan pasien, tanggapan bidan, alasan pasien dirawat, kunjungan dokter, dan tenaga kesehatan lainnya itu berisi advis yang terdiri dari 5 sampai di tahap dalam asuhan kebidanan. Nah, di sini nanti. Kemudian kejelasan dan keobjektifan. Dokumentasi kebidanan memerlukan kejelasan dan keobjektifan dari data-data yang ada. Dari data-data yang ada. Kemudian bukan merupakan data fiktif. Jadi yang Anda tulis nanti, karena ini ingat hukum, kalau Anda yang menulisnya fiktif, nanti kalau ada apa-apa Anda salah. Jadi harus yang jelas fakta. Prinsip dari dokumentasi kebidanan adalah satu, lengkap. Nah, di sini. Prinsipnya dokumentasi kebidanan lengkap tentang suatu masalah penting yang bersifat klinis. Kemudian yang kedua, lakukan penandatanganan dalam setiap pencatatan. Jadi nanti Anda setiap membuat laporan jangan lupa selalu nama terang dan tanda tangan. Anda tidak boleh paraf. Jadi
tanda tangan, dan nama kerang. Yang ketiga, tulislah dengan jelas dan rapi. Jadi Anda menulisnya harus dengan jelas dan rapi. Mulai sekarang Anda harus belajar menulis yang rapi, ya, biar bisa dibaca oleh semua teman sejawat. Kemudian keempat, gunakan ejaan dan kata baku serta tata bahasa yang tepat dan umum. Anda tidak boleh membuat singkatan yang tidak umum. Jadi buatlah ejaan atau singkatan yang umum. Gunakan alat tulis yang jelas. Kemudian ini, gunakan singkatan resmi, tidak boleh buat singkatan. Singkatan yang yang biasa itu sehingga SHG itu masih bisa. Jadi jangan ini, kalau suhu SH, kalau tanda-tanda vital TTV itu umum nanti. Kemudian gunakan pencatatan dengan grafik. Ini untuk pemeriksaan tanda vital. Jadi nanti untuk pemeriksaan tanda-tanda vital itu meliputi pemeriksaan suhu badan, nadi, respirasi, tekanan darah, itu nanti Anda dokumentasinya membuat suatu grafik. Jadi nanti bisa dilihat dia. Terjadi sesuatu yang abnormal itu nanti kelihatan kalau dibuat grafik. Kemudian catat nama klien setiap halaman, jangan lupa. Di setiap halaman kasih nama klien, biar tidak keliru datanya dengan pasien yang lain. Kemudian hati-hati ketika mencatat status klien yang dia perlu dirahasiakan. Memang aslinya semua apa yang ada pada pasien itu adalah rahasia. Jadi nanti Anda setelah lulus bidan, Anda disumpah. Anda tidak boleh menceritakan kepada siapapun, kecuali jika diminta pengadilan sebagai saksi. Jadi nanti semisal Anda habis praktek di rumah gitu ya, habis meriksa pasien nyonya cucu dengan ini. Setelah pasiennya pulang, Anda lupa bercerita dengan suami. Alhamdulillah, Pak, Mas, pasiennya alhamdulillah hari ini banyak. Tadi ada yang namanya nyonya cucu itu dengan ini tidak boleh. Meskipun suami Anda tidak diperbolehkan menceritakan tentang kondisi pasien, ya. Jadi kecuali diminta pengadilan sebagai kesaksian. Jadi juga hati-hati ini juga cara menulisnya. Jangan sampai nanti Anda dibeber-beberkan ke orang yang lain. Semisal penyakit apa, HIV, AIDS, arus apa, dan lain sebagainya. Kemudian hindari menerima instruksi verbal dari dokter melalui telepon. Tapi sekarang itu kondisi pandemik, semua harus melalui perban. Jadi melalui via daring. Nah, melalui via daring itu Anda betul-betul harus paham. Kalau Anda pada saat mendengarkan kurang jelas, dokter atau Mbak, Pak, mohon maaf, bisa diulang lagi karena saya belum jelas. Jadi jangan sekali-sekali Anda kalau menerima instruksi, terutama dari dokter, ya dok, baik, padahal Anda tidak dengar sama sekali. Nah itu enggak boleh, nanti bisa fatal. Kemudian, nah ini, tanyakan apabila instruksi itu Anda belum jelas. Jadi pengalaman Bu Cucu dulu sebelum di pendidikan, saya itu di Rumah Sakit Islam Ayani,
itu saya di kamar bersalin. Nah, di kamar bersalin itu di situ ada dokter senior, dokter Objin, dokter senior itu dokter Dikman. Dokter Dikman itu kalau bicara itu mulutnya itu hanya gini. Nah, sehingga telinga ini betul-betul dipasang. Telinga saya buka lebar-lebar itu loh. Bu Juju masih belum paham kalau saya tidak melihat bibirnya. Jadi gerakannya bibir itu saya lihat, saya sambil menulis. Sehingga dokternya gini, kenapa Bu Cucu kok melihat saya terus? Iya dokter, saya mohon maaf. Karena yang dokter ucapkan itu saya nggak jelas. Dengan pendengaran itu saya tidak bisa. Dengan jelas kalau saya tidak melihat mimik. Jadi bicaranya dokter. Jadi hati-hati. Karena ada yang model bicaranya begitu. Jadi cuma gini. Nah, ini bahaya kalau advis dokter gitu bisa bahaya. Anda boleh menanyakan ulang gitu ya. Kemudian dokumentasi terhadap tindakan atau obat itu perlu juga. Dan catatan informasi secara lengkap. Kemudian jangan lupa juga harus didokumentasikan. Pasiennya ada alergi baik makanan maupun obat-obatan. Kemudian perlu juga Anda catat daerah injeksi. Jadi obat yang diberikan pasien A itu semisal apa? Oh, diberikan intramuskuler. Anda tulis obat semisal vitamin C diberikan secara intramuskuler. Oh, obat antibiotik diberikan secara intravena. Jadi Anda harus menulis dan jangan lupa juga Anda mencatat semua pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang itu bisa pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fototorak, dan lain sebagainya. Manfaat. Jadi di sini manfaat dari, jadi dokumentasi itu mempunyai manfaat. Manfaatnya apa saja? Kembali lagi, Anda ketemu manfaat hukum. Nah, di sini ada ketemu hukum lagi. Hati-hati. Kita itu kerjanya itu selalu berdekatan dengan hukum. Hati-hati. Jadi pertama aspek hukum. Aspek hukum itu yang bagaimana? Semua catatan info tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Jadi jangan sekali-sekali Anda bercerita kepada orang lain meskipun suami Anda. Kemudian dapat digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Dan pada kasus tertentu, pasien boleh mengajukan keberatan untuk menggunakan catatan tersebut dalam pengadilan sehubungan dengan hak akan jaminan kerahasiaan data. Kalau pasiennya tidak bersedia, meskipun untuk kepentingan pengadilan, kita tidak boleh membuka. Kemudian aspek komunikasi. Aspek komunikasi ini adalah sebagai alat bagi tenaga kesehatan untuk berkomunikasi yang bersifat permanen. Bisa mengurangi biaya juga komunikasi karena semua harus ditulis, tidak perlu pakai alat. Kemudian aspek penelitian, manfaatnya. Untuk aspek penelitian di sini adalah dipakai tadi sebagai penelitian. Data-datanya bisa dipakai untuk sebagai penelitian. Kemudian aspek keuangan atau ekonomi yaitu mempunyai nilai keuangan. Contohnya pasien selama dirawat di rumah sakit itu biayanya itu berapa. Nah, ini termasuk aspek keuangan maupun aspek ekonomi. Aspek pendidikan. Aspek pendidikan yaitu mempunyai nilai pendidikan. Jadi mempunyai nilai pendidikan. Jadi bisa dipakai nanti Anda di tempat bidang praktik mandiri itu bisa dipakai mahasiswa praktek karena mempunyai manfaatnya adalah aspek pendidikan.
Kemudian aspek statistik tadi, Anda sebelum membuka suatu bidan praktek mandiri, Anda membuat suatu perencanaan. Jangan sampai nanti di luar dari tujuan. Kemudian sama, ada aspek jaminan mutu sama tadi, yaitu berdasarkan aspek jaminan mutu, pencatatan data klien yang lengkap dan akurat akan memberikan kemudahan bagi bidan untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, yang kedelapan adalah aspek manajemen. Melalui dokumentasi dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi bidan dalam memberikan asuhan kepada kliennya. Sekarang masuk ke aspek legal. Nah, di sini apa sih aspek legal itu? Aspek legal adalah pembuatan catatan berdasarkan standar kebidanan. Standar kebidanan yang ditetapkan oleh hukum sebagai perlindungan diri dari gugatan hukum. Jadi nanti makanya Anda nanti begitu lulus dari sekolah setelah S1 kebidanan dilanjut profesi, kemudian Anda begitu lulus uji kompetensi, Anda harus segera ikut jadi anggota IIB. Jadi biar ada yang melindungi diri Anda. Kemudian aspek legal dalam pendokumentasian kebidanan itu terdiri dari tindakan sipil atau pribadi. Jadi tindakan sipil atau pribadi itu adalah tindakan sipil yang berkaitan dengan isu antar individu. Dan yang kedua adalah tindakan kriminal. Tindakan kriminal yaitu dengan perselisihan antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi aspek legal dibagi menjadi dua, tindakan sipil atau pribadi dan tindakan kriminal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek legal dalam dokumentasi kebidanan adalah satu, dokumentasi informasi yang berkaitan dengan legal. Jadi di sini meliputi catatan kebidanan, yaitu diakui secara hukum. Jadi apa yang Anda dokumentasikan, temannya ini masih ada yang belum masuk. Catatan catatan kebidanan atau pasen diakui secara legal atau hukum. Kemudian catatan atau grafik secara universal dapat dianggap sebagai bukti dari suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah informasi dokumentasi harus memberikan catatan ringkas tentang riwayat perawatan pasien. Kemudian dokumentasi perlu akurat sehingga sesuai dengan standar kebidanan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum Ibu, permisi. Ya. Itu ada yang keluar Zoom tapi masih belum bisa, katanya belum di Iya, ACC. ini makanya ini Bu Cucu. Ini sambil ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Petunjuk untuk mencatat data yang relevan. Satu, mengetahui tentang malpraktek yang melibatkan
yang melibatkan bidan. Yang kedua yaitu memperhatikan informasi yang memadai mengenai kondisi klien dan perilaku. Pendokumentasian tindakan kebidanan dan medis, follow up pelaksanaan pengkajian fisik persib, dan pendokumentasian komunikasi antar bidan dan dokter. Yang ketiga, menunjukkan bukti yang nyata dan akurat tentang pelaksanaan proses kebidanan. Yang ketiga, panduan legal dalam pendokumentasian kebidanan, yaitu satu, jangan menghapus dengan menggunakan tipek. Jadi nanti Anda kalau membuat dokumen itu, kalau salah tidak boleh dihapus dengan tipek. Jadi cukup Anda coret. Anda coret, kemudian Anda paraf. Nah, ini. Anda tidak boleh menghapus. Dihapus, dihilangkan tidak boleh. Jadi cukup dicoret. Kemudian yang kedua, jangan menulis komentar yang bersifat mengkritik klien atau tenaga kesehatan yang lainnya. Yang ketiga, koreksi kesalahan sesegera mungkin. Jadi Anda kalau habis menulis, jangan lupa Anda koreksi sesegera mungkin. Nah, di sini jangan tergesa-gesa. Langsung Anda tutup dokumen, langsung tanda tangan. Jangan. Sebelum Anda tanda tangan, Anda koreksi dulu. Kemungkinan ada perlu direvisi, ada yang belum benar. Pastikan informasi yang ditulis adalah fakta. Panduan legal dalam pendokumentasian yaitu satu, jangan biarkan kosong pada catatan perawat. Jadi nanti Anda kalau membuat dokumentasi itu jangan ada celah. Jangan biarkan ada yang kosong. Nanti bisa ditulisin oleh orang lain. Jika dibiarkan kosong, maka orang lain dapat menambahkan informasi. Nah, ini. Jangan ada jarak spasi yang terlalu jauh. Kemudian untuk menghindarinya, buat garis lurus dan paraf. Ini. Jadi Anda selalu membuat paraf. Catatan dapat dibaca dan ditulis dengan tinta yang jelas, yang mudah dibaca. Ada 4 elemen kecerobohan yang harus dibuktikan penuntut sebelum tindakan bidan dapat dikenakan sanksi, yaitu 1, kelalaian tugas bidan. Yang kedua, tidak memenuhi standar praktek kebidanan. Ketiga, adanya hubungan sebab akibat terjadinya cedera. Kemudian keempat, kerugian yang aktual. Mbak, masih bisa didengar, Mbak? Bisa, Masih bisa, Ibu. Ibu. Takutnya diam-diam nanti nggak bisa didengar. Oke. Sekarang kita masuk. Ini model-model pendokumentasian. Ada yang modelnya itu naratif. Naratif itu merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi, kemudian data asal. Bentar, temannya ini ada yang masuk. Data asal dari dokumen sering dirujuk sebagai dokumen berorientasi pada sumber. Sumber atau asal dokumen dapat dari siapa saja, dari petugas kesehatan yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Nah, ini bentuk yang naratif di sini. Jadi hanya narasi saja. Ya, di sini jangan lupa kalau Anda menulis dokumen jangan lupa selalu Anda tulis tanggal jam.
tempatnya Anda tulis, kemudian jangan lupa nama terang dan tanda tangan. Ini bentuk yang naratif. Nah, hanya narasi saja. Kemudian keuntungannya. Keuntungan yang model naratif yaitu satu, membuat dokumentasi yang kronologis sehingga membantu menginterpretasikan atau penafsiran secara berurutan dari kejadian asuhan atau tindakan yang dilakukan. Yang kedua adalah memberikan kebebasan kepada petugas atau bidan untuk memilih dan mencatat semua informasi yang akan dicatat menurut gaya dari si petugasnya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat dokumentasi yang kronologis sehingga membantu menginterpretasikan atau penafsiran secara berurutan dari kejadian asuhan atau tindakan yang dilakukan di sini. Jadi setiap masalah minimal ditulis 1 kali setiap giliran jaga. Jadi kalau ada masalah itu ditulis oleh si bidan yang jaga minimal 1 kali. Dan setiap masalah diberi nomor sesuai dengan waktu yang telah ditemukan. Jadi jangan lupa nanti. Anda kalau menemukan masalah, pertama tanggal jam, masalahnya ini. Kemudian yang keempat adalah format penyederhanakan proses dalam mencatat masalah kejadian perubahan. Jadi intervensi reaksi pasien atau outcome atau proses pencatatan sederhana. Yang kelima mudah ditulis dan sudah dikenal oleh bidan. Kemudian bila ditulis secara tepat dapat mencakup seluruh kondisi pasien. Jadi kalau kita menulisnya secara tepat, kemungkinan data-data tentang pasien itu mencakup semua. Kemudian mudah dikombinasi dengan model yang lain. Satu, menyebabkan data yang didokumentasikan itu berlebihan atau kurang bermakna. Kemudian sulit untuk mencari sumber masalah tanpa melihat kembali dari catatan awal. Yang ketiga, data yang dicatat tidak secara mendalam, hanya informasi yang umumnya saja. Yang keempat, memungkinkan terjadinya fragmentasi kata-kata yang berlebihan. Kata yang tidak berarti, pengulangan dibutuhkan dari setiap sumber sehingga terjadi tumpang tindih. Yang kelima, membutuhkan waktu yang panjang untuk menulis dan membaca catatan tersebut karena tadi bentuknya adalah narasi. Yang keenam, membutuhkan waktu yang panjang untuk menulis dan membaca catatan tersebut. Kemudian pencatatan yang tidak terstruktur dapat menjadikan data yang simpang siur. Nah, di sini. Jadi datanya bisa terjadi simpang siur.
terkadang sulit untuk memperoleh kembali informasi tanpa review catatan tersebut. Kemudian memerlukan review dari sebagian sumber untuk menentukan kondisi pasien secara keseluruhan. Pencatatan terbatas pada kemampuan bidan dalam mengungkapkan data yang diperoleh. Urutan kejadian atau kronologis dapat menjadi lebih sulit diinterpretasikan karena informasi yang berhubungan mungkin tidak didokumentasikan di tempat yang sama karena sifatnya hanya naratif. Nah, ini saya sambil masukkan temanmu. Pencatatan terbatas pada kemampuan bidan dalam mengungkapkan data yang diperoleh ya di sini. Kemudian urutan kejadian atau kronologisnya dapat menjadi lebih sulit diinterpretasikan karena informasi yang berhubungan mungkin tidak didokumentasikan. Pedoman penulisan dokumentasi secara naratif yaitu menggunakan istilah standar, misalnya pengkajian data, diagnosis, tujuan asuhan kebidanan, rencana, implementasi, intervensi, dan evaluasi. Yang kedua, mengikuti tahap-tahap berikut yaitu pengkajian data pasien, identifikasi masalah, dan kebutuhan asuhan, perencanaan dan pemberian asuhan, evaluasi respon pasien terhadap asuhan medis dan kebijakan. Yang ketiga, pengkajian ulang untuk melengkapi seluruh proses. Keempat, menulis, memperbaiki dan menjaga rencana asuhan sebagai bahan dari laporan. Yang kelima, membuat diagnosis secara periodik, memonitor kondisi pasien fisik, psikis, asuhan kebidanan antara lain yaitu melaksanakan advis dokter, KIE dan perkembangan pasien. 6. Melaporkan evaluasi setiap saat antara lain pada saat pasien masuk, pasien dirujuk, pasien pulang atau jika terjadi perubahan. Kemudian yang ketujuh, penting sekali untuk diingat. Dalam teknik pencatatan naratif, tidak boleh meninggalkan bagian atau jarak yang kosong. Berikan garis yang melewati bagian yang kosong tersebut dan diberikan inisial nama bidan atau paraf. Yang kedua, bentuk model flow set, yaitu bentuk catatan perkembangan aktual yang dirancang untuk memperoleh informasi dari pasien secara spesifik menurut parameter yang telah ditentukan. Kemudian bentuk catatan perkembangan yang berisi hasil observasi dan tindakan. Ketiga, memungkinkan petugas untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang, termasuk data klinik pasien.
temannya ada yang masuk lagi. Empat, mengurangi duplikasi dalam pencatatan. Yang kelima, melindungi aspek legal pasien dan bidan. Yang keenam, dapat melakukan pengkajian data pasien dengan cepat. Mudah membandingkan data pasien dan mendokumentasikan informasi yang akan digunakan dalam mengevaluasi keefektifan dalam pemberian asuhan. Keuntungannya, satu, meningkatkan kualitas pencatatan observasi. Yang kedua, memperkuat aspek legal. Ketiga, memperkuat atau menghargai standar asuhan. Keempat, menjadikan dokumentasi kebidanan lebih tepat. 5. Mengurangi fragmentasi data pasien dan asuhan. Keenam, membatasi narasi yang terlalu luas. Kerugiannya, catatan medik pasien menjadi lebih banyak, sehingga menimbulkan masalah pada saat penggunaan dan penyimpanan. Potensial terjadi duplikasi catatan, antara lain catatan perawatan di ruang ICU dan catatan pengobatan. Jadi terjadi duplikasi. Desain ini memungkinkan adanya bagian yang tidak diisi. Bagian yang kosong ini berpotensi menimbulkan kesalahan saat melakukan interpretasi dan memunculkan tanda tanya. 4. Keterbatasan ruang untuk melakukan pencatatan secara menyeluruh terhadap kejadian luar biasa. Dan yang kelima, adanya penolakan terhadap penggunaan model set tadi. Nah, pedoman penulisan dokumennya, 1. Perhatikan dan ikuti petunjuk penggunaan format. 2. Lengkapi format dengan kata kunci. 3. Gunakan tanda cek atau silang pada waktu mengidentifikasi bahwa parameter telah diobservasi atau telah dilakukan intervensi. Kemudian yang 4, jangan tinggalkan lembar checklist dalam keadaan kosong. Jadi Anda lupa tidak memberi tanda cek atau silang, nggak boleh. Jangan sampai kosong kalau sudah melakukan suatu tindakan atau sudah memberikan intervensi. Tambahkan uraian singkat, jadi secara detail jika diperlukan. Yang keenam, pertahankan agar letak lembar alur tepat di lokasi yang tersedia. Jadi tempatnya harus direkam medik. 7. Beri tanda tangan dan nama jelas. Jangan lupa setiap Anda melakukan intervensi selalu diberikan tanda tangan dan nama jelas. 8. Dokumentasikan waktu dan tanggal data yang dimasukkan. Jadi setiap dokumentasi ada tanggal, ada jam, nama yang melakukan tindakan, juga nama yang dokumentasi. Ini bentuknya yang jadi Anda cukup mencentang, semisal pada tanggal 10 Oktober 2020 semisal jam 16. Nah, lukanya bagaimana kriterianya? Ukuran lukanya semakin melebarkah atau ada nekrosis, iya atau tidak? Cukup memberi tanda centang atau
silang. Jangan sekali-sekali Anda kosongkan. Kemudian model dokumentasi. Model dokumentasi ini yaitu terdiri dari ada model POR. Jadi model dokumentasi Problem Oriented Record, yaitu data dasar merupakan data dari hasil pengkajian awal ketika pasien masuk rumah sakit. Jadi begitu pasien masuk rumah sakit, Anda melakukan pengkajian mulai dari biodata, identitas dari pasien, riwayat kesehatannya, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjangnya. Kemudian Anda mengidentifikasi diagnosa dan masalah. Kemudian daftar masalah berisi identifikasi berbagai masalah dari pengkajian yang disusun secara kronologis. Daftar masalah merupakan acuan penting dalam pengelolaan karena merupakan analisis dari data dasar. Rencana asuhan menyusun masalah sesuai dengan daftar masalah, sesuai dengan lingkup dan kewenangan dan tanggung jawabnya. Catatan perkembangan, catatan kemajuan pasien termuat deskripsi tentang aktivitas pelayanan. Jadi membuat deskripsi tentang aktivitas pelayanan pasien oleh bidan. Dan follow up untuk semua masalah. Anda buat catatan secara deskriptif. Keuntungannya yaitu 1. Pencatatan. Sistem ini berfokus menekankan pada masalah klien, masalah pasien, dan proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, pencatatan tentang kontinuitas atau kesinambungan dari asuhan yang diberikan. Ini temannya ada yang baru lagi masuk. Yang kedua yaitu pencatatan tentang kontinuitas atau kesinambungan dari asuhan kebidanan. Yang ketiga, evaluasi masalah dan pemecahan masalah didokumentasikan dengan jelas. Susunan data mencerminkan masalah khusus. Daftar masalah setiap judul dan nomor merupakan checklist untuk diagnosis kebidanan dan untuk masalah klien. Daftar masalah tersebut membantu mengingatkan bidan untuk masalah-masalah yang khusus. Jadi bisa dilakukan untuk perhatian khusus. Kemudian daftar masalah bertindak sebagai daftar isi dan mempermudah pencarian data dalam proses asuhan. Yang keenam, masalah yang membutuhkan intervensi dibicarakan dalam bentuk asuhan. Kerugiannya yaitu penekanan hanya berdasarkan masalah, penyakit, ketidakmampuan, dan ketidakstabilan pada pendekatan, pengobatan, dan tindakan yang negatif. Sistem ini sulit digunakan apabila daftar tidak dimulai atau tidak secara terus-menerus diperbarui dan konsensus mengenai masalah belum disetujui atau tidak ada batas waktu
waktu untuk evaluasi dan strategi untuk follow up yang belum disepakati. Yang ketiga, kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah dilakukan, tindakan atau timbul masalah yang baru. Yang keempat, dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus masuk dalam daftar masalah. Yang kelima, tidak ada kepastian mengenai perubahan pencatatan di status pasien. Kejadian yang tidak diharapkan. Ketidakpuasan mungkin tidak lengkap pencatatannya. Yang keenam, kerugiannya adalah dalam praktek pencatatan serupa mungkin tidak tertulis bila tidak berhubungan dengan catatan sebelumnya. Kerugian yang ketujuh yaitu kadang-kadang membingungkan. Kapan pencatatan dan tanggung jawab untuk follow up? Nah, ini bentuknya. Jadi POR ini bentuknya di sini karena berfokus pada masalah, ada data subjektif, data objektif. Untuk data dasarnya berdasarkan data subjektif dan data objektif. Kemudian ada masalah, kemudian ada rencana tindakan. Setelah ada masalah, dilakukan tindakan, kemudian ditulis di catatan perkembangan, yaitu menggunakan modal SOAP, SOP. S-nya subjektif, O-nya objektif, A-nya analisis atau asesmen, P-nya adalah perencanaan. Jadi kalau ada masalah berdasarkan data subjektif, data objektif, kemudian dibuat suatu analisis. Analisis atau suatu diagnosa. Kemudian akan dilakukan rencana apa? Nah, harus ditulis di planningnya. Yang kedua, model SOR, ya, Storage Oriented Record. Jadi di sini memfokuskan catatan atas dasar orang atau sumber. Jadi datanya diperoleh dari orang atau sumber yang melakukan catatan pada pasien. Sumbernya bisa dari dokter, dari bidan, dari tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian bisa berupa lembar instruksi, riwayat medik, catatan asuhan, atau catatan khusus, dan lain-lainnya. Ada 5 komponen pada model SOR ini, yaitu 1. Lembaran penerimaan berisi biodata. Yang pertama biodata, kemudian yang kedua lembar instruksi dari dokter, yang ketiga lembar riwayat penyakitnya, keempat adalah catatan dari bidan atau tenaga kesehatan yang lainnya yang merawat, kemudian yang kelima catatan laporan khusus. Nah, catatan laporan khusus di sini. Catatan laporan khusus itu misalnya apa? Misalnya ibu hamil dengan komplikasi hipertensi, bisa kolaborasi dengan dokter penyakit dalam. Nah, ini bisa masuk ke catatan laporan khusus. Atau ibu hamil dengan status gizinya jelek, kita bisa berkolaborasi dengan bagian gizi, ahli gizi, termasuk masuk di catatan laporan khusus. Keuntungannya yaitu menyajikan data yang berurutan dan mudah diidentifikasi. Kemudian memudahkan bidan melakukan cara pendokumentasian. Kemudian yang ketiga, proses
pendokumentasiannya itu menjadi sederhana. Kerugiannya yaitu sulit untuk mencari data sebelumnya. Karena tadi sederhana, jadi sulit untuk mencari data sebelumnya. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan asuhan kebidanan memerlukan waktu yang banyak. Yang ketiga, memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan intervensi yang akan diberikan kepada pasien atau klien. Yang keempat, perkembangan pasien sulit untuk dipantau. Bentar, temannya ini ada lagi yang belum masuk. Ini bentuknya Mbak. Jadi bentuk SOR itu tetap ada tanggalnya ya. Tanggal, bulan, tahun, waktu tindakannya. Kemudian sumbernya bisa dari bidan, dari dokter, dari tadi yang khusus tadi semisal ahli gizi atau penyakit dalam. Anda tulis semua, kemudian jangan lupa kalau menulis dokumentasi selalu beri nama terang dan tanda tangan. Yang ketiga yaitu model CEB, yaitu model dokumentasi Chatting by Expansion, yaitu adalah model dalam dokumentasi yang terdiri dari beberapa unsur inti atau lembar alur, catatan standar praktek, protokol instruksi, data dasar kebidanan, rencana kebidanan berdasarkan diagnosa kebidanan dan catatan perkembangan SOA. Nah, semuanya ada lagi. Keuntungannya yaitu tersusun standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Data yang tidak normal nampak jelas. Yang ketiga, data yang tidak normal secara mudah ditandai. Jadi tidak jelas, mudah ditandai dan dipahami. Data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain. Menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Yang keenam, pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi. Data klien dapat dicatat pada format klien secepatnya. Yang kedelapan, informasi klien yang terbaru dapat diletakkan. Jadi di tempat tidur pasien itu di depan harus ada catatan pasien. Jadi semisal Nyonya Juju dengan hamil anak pertama ini apa aja ditulis di situ. Kemudian jumlah halaman yang digunakan dan lebih sedikit. Yang ke-10, rencana tindakan kebidanan disimpan sebagai catatan yang permanen. Adapun kerugiannya yaitu pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat tergantung pada checklist. Nah, di sini sangat singkat dan tergantung pada checklist. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Yang ketiga, pencatatan rutin sering diabaikan. Yang keempat, adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan. Kelima, tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu lain. Yang keenam, dokumentasi proses keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian.
Yang keempat, model Kardec yaitu merupakan model dokumentasi tradisional yang dipergunakan di berbagai sumber mengenai informasi pasien yang disusun dalam satu buku. Hanya satu buku yang meliputi identitas pasien, diagnosa pasien, prioritas masalah, terapi, kemudian pemeriksaan penunjang dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, keuntungan dari Kardec, model Kardec itu yaitu memungkinkan mengomunikasikan informasi yang berguna kepada sesama anggota tim kebidanan tentang kebutuhan unik klien terkait. Semisal tentang dietnya, cara melakukan tindakan, penanggulangan, cara meningkatkan peran serta klien, atau waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan. Bentar, ini masukkan temannya. Kelemahannya yaitu informasi dalam Kardec hanya terbatas untuk rencana kebidanan bagi klien dalam memasukkan data yang diperlukan. Jadi tidak dibaca oleh bidan sebelum mereka memberikan pelayanan atau asuhan. Dan tidak up to date di kelemahannya. Karena hanya dalam satu buku. Yang ketiga yaitu berbasis komputer. Yaitu model ini menggunakan sistem komputer dalam melakukan dokumentasi kebidanan. Segala bentuk dokumentasi terprogram secara jelas sehingga memudahkan dalam proses menegakkan diagnosa dan mengurangi kegiatan pencatatan secara tradisional. Keuntungannya yaitu meningkatkan pelayanan klien, meningkatkan pengembangan pada protokol, meningkatkan data penata laksanaan dan komunikasi, meningkatkan proses edukasi dan konseling pada klien, akurasinya lebih tinggi. Keuntungannya hemat biaya, tingkat kepuasan kliennya meningkat, memperbaiki komunikasi antar tim tenaga kesehatan sebagai media pembelajaran dan penelitian. Kerugiannya, nah, di sini sistem komputer itu mempunyai kerugian. Kerugiannya bisa pertama malfunction. Jadi malfunction itu yaitu tidak berfungsi. Fungsinya komputer sebagai alat karena kerusakan alat atau kurang bagusnya jaringan. Semisal tadi kayak Bu Cucu jaringannya tadi kurang bagus itu. Fungsinya bisa berpengaruh. Kemudian efek. Jadi impersonalnya efeknya itu kurang terciptanya dampak kepada orang lain. Karena data pasien semua telah tersedia hanya di dalam satu alat komputer saja. Yang ketiga yaitu tentang menjaga kerahasiaan, privasinya. Nah, keempat, informasi tidak akurat. Hal ini jika saat memasukkan data tidak cermat, maka informasi yang disimpan di komputer tentu saja tidak akurat. Jadi apa yang kita ketikkan, yang tuliskan, ya itulah sebagai data. Kalau kita menulisnya tidak benar, maka datanya juga akan salah. Kemudian kosakatanya terbatas karena hanya menampilkan data-data saja secara tertulis. Jadi jika ada kebingungan, tidak ada informasi penjelasan yang lebih lanjut. Yang keenam yaitu penyimpanan
bahan cetakan dan biaya yang harus disediakan cukup besar untuk pengadaan beberapa unit komputer karena harganya juga mahal. Nah, sekarang kita ke manajemen farming. Model manajemen farming yaitu proses manajemen adalah proses pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang terorganisir meliputi pikiran dan tindakan dengan urutan logis untuk keuntungan pasien dan pemberian asuhan dengan menunjukkan pernyataan yang jelas tentang proses berpikir dan tindakan. Adapun Varney mempunyai 7 langkah, yaitu pertama tentang pengkajian data. Jadi pertama pengkajian data itu isinya tentang nanti pertama pengkajian data, yang kedua identifikasi diagnosis dan masalah, ketiga identifikasi diagnosis dan masalah potensial, keempat identifikasi kebutuhan segera, kelima menyusun rencana asuhan atau intervensi, keenam melaksanakan rencana asuhan atau implementasi, dan yang ketujuh adalah evaluasi. Nah, di sini pengkajian. Pengkajian itu langkah pertama yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan pasien atau klien secara lengkap, akurat, dengan cara wawancara dengan pasien atau klien, suami atau keluarga, atau dari catatan atau dokumentasi pasien untuk memperoleh data subjektif. Jadi di sini pengkajian itu datanya bisa diperoleh dari data subjektif. Data subjektif adalah data yang diperoleh dari wawancara, baik dari pasien, keluarga, suami, atau dari dokumen. Kemudian data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. Jadi nanti intinya di pengkajian itu harus ada data yang diperoleh dari subjektif maupun dari objektif. Yang kedua, identifikasi diagnosis dan masalah. Identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dikumpulkan, dilakukan interpretasi, kemudian dirumuskan menjadi diagnosa dan masalah yang spesifik. Diagnosis kebidanan ialah diagnosis yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosis kebidanan. Jadi nanti untuk membuat asuhan kebidanan, kita bidan mempunyai diagnosis khusus yang sudah standar dalam nomenklatur kebidanan. Yang ketiga, identifikasi diagnosis dan masalah potensial, yaitu mengidentifikasi masalah potensial berdasarkan diagnosis atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasikan. Jadi nanti Anda kalau menulis diagnosis dan masalah potensial harus ada data pendukungnya, data subjektif maupun objektif.
Yang kedua, langkah ini membutuhkan antisipasi. Bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati keadaan klien. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman. Jadi nanti semisal pada saat Anda melakukan identifikasi dari hasil pemeriksaan, dari data subjektif ibunya mengatakan badannya panas, kemudian data objektifnya didapatkan suhu tubuh, semisal hasilnya 38 derajat Celcius, maka ini merupakan diagnosa dan masalah potensial terjadinya infeksi, semisal. Yang keempat, identifikasi kebutuhan segera, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh klien dan belum teridentifikasi dalam diagnosis dan masalah yang didapatkan dengan melakukan analisis data. Jadi nanti semisal ibu hamil datang dengan kondisi anemia. Berarti di situ kondisi anemia itu data subjektifnya didapatkan, ibu mengatakan badannya lemas, sering mengantuk. Kemudian dari hasil pemeriksaan didapatkan konjungtivanya pucat dan pemeriksaan penunjangnya didapatkan, pemeriksaan HB didapatkan, HB-nya, kadar HB-nya adalah semisal 9 gram per sen. Nah, ini beresiko. Jadi berisiko terjadinya sesuatu kalau ibu hamil dengan anemia, beresiko kalau kehamilannya trimester, beresiko terjadinya abortus. Nah, ini harus dilakukan kebutuhan segera apa? Supaya jangan sampai tidak terjadi abortus. Yaitu kita kolaborasi dengan dokter, yaitu menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera. Melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tim yang lain. Semisal, perlu diberikan pengobatan untuk anemianya supaya jangan sampai terjadi abortus. Nah, yang menyangkut jiwa baik ibu maupun janinnya. Jangan sampai ibu maupun janinnya itu tidak selamat. Nah, itu yang perlu dilakukan kebutuhan segera. Yang kelima yaitu rencana asuhan atau intervensi. Di sini rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut. Yang kedua, tugas bidan pada langkah ini adalah merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana asuhan bersama klien. Kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakan. Yang ketiga, semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan kebidanan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang terbaru. Yang keenam, penata laksanaan rencana asuhan atau implementasi, yaitu pelaksanaan asuhan langsung secara efisiensi dan aman, termasuk pada langkah 5. Tapi tidak menutup kemungkinan semisal pada langkah 5 itu ada rencana cuma 5,
kemungkinan di penata laksananya bisa lebih dari 5. Dan yang kedua dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim lain atau kebalikannya. Perencanaannya 5 asuhan, tapi tidak menutup kemungkinan hanya 4 yang diimplementasikan. Kemudian dikaji ulang apakah semua rencana asuhan telah dilaksanakan. Semisal ada yang belum, nanti dilanjutkan. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi yaitu mengevaluasi keefektivitasan asuhan yang telah diberikan. Yang kedua, rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. Proses evaluasi menjadi dasar pengembangan tindakan alternatif sehingga dapat mencapai tujuan. Jadi nanti pada evaluasi adalah yang dievaluasi tujuannya. Tadi semisal ditemukan punya masalah, ibunya mengalami suhu tubuhnya meningkat. Nah, kita evaluasinya yaitu tujuannya dalam jangka waktu, semisal 15 menit, diharapkan suhu tubuh ibu menurun. Nah, nanti 15 menit kemudian kita melakukan evaluasi setelah diberikan sewaktu tindakan. Dilakukan kompres, misal diberikan obat penurun. 15 menit kemudian kita evaluasi. Jadi pada evaluasi itu kita berfokus pada tujuan. Bisa tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Ini bentuk asuhannya, yaitu bentuk dokumentasi asuhannya soal. Di sini data subjektifnya menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data, baik dari pasien, dari keluarga, maupun dari suami. Anamnesis, yaitu pada langkah pertama pada Parni. Kemudian data subjektifnya yaitu menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil pemeriksaan penunjang. Nah, ini dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan, termasuk masih di langkah pertama. A-nya asesmen atau analisisnya yaitu menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi, yaitu diagnosa masalah, antisipasi diagnosis atau masalah potensial, perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, atau tim yang lain. Itu masuk pada langkah 1, 3, 4 pada Parni. Kemudian P-nya, penata laksanaannya, menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan asesmen. Jadi pada P-nya yaitu kalau Parni langkah ke-5, ke-6, dan ke-7. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin diklarifikasikan, monggo. Iya, Mbak. Iya, monggo. Gini, jadi kita dalam memberikan asuhan itu, Mbak, nanti itu kan pasien itu semua tentang perkembangannya itu kan harus dicatat ya. Semisal Anda dinas di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu kan nggak mungkin Anda itu dinas 24 jam kan nggak mungkin. Anda kan harus sip ya. Jadi ada sip
Paki. Si Paki membuat dokumentasi. Mendokumentasikan semua kondisi pasiennya. Tulis, kalau dinas Paki mulai jam 7 sampai jam 2, semisal ya. Nah, kemudian jam 2 yang dinas sore datang, dioperkan. Dioperkan semua data-data yang pasien, semisal pasiennya Nyonya Juju. Ini Nyonya Juju itu ibu hamil anak pertama, sudah buka sekian-sekian. Ini di dokumentasi sudah ditulis semua. Nah, kemudian dilanjutkan oleh yang dinas sore. Yang dinas sore memberikan asuhan. Memberikan asuhan, melakukan pemeriksaan ditulis. Jadi runtun. Tidak putus gitu loh. Kemudian dari yang dinas sore dioperkan yang dinas malam. Inilah yang dimaksud berkesinambungan. Sehingga bisa mudah difahami. Semisal terjadi suatu masalah dalam memberikan asuhan. Itu maksudnya. Gimana Mbak? Ya, iya sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Assalamualaikum Ibu, mau izin bertanya. Ya, monggo. Silakan. Apakah asuhan keperawatan sama kebidanan itu sama, Bu? Apanya? Maksudnya? Poin-poinnya itu, Bu, kan kalau lingkupnya kan? Ya jelas beda dong. Kan jelas beda. Kalau keperawatan dia buka prakteknya hanya keperawatan. Dia meneruskan dari apa yang dilakukan oleh dokter. Meneruskan. Ya. Tapi kalau kita bidan enggak. Tadi kan bidan bisa membuat suatu diagnosa tapi sesuai dengan nomenklatur kebidanan. Bisa kita. Jadi jelas beda. Masih bingung nanti lama-lama nanti Anda dengan apa mata kuliah apa yang diberikan lama-lama nanti Anda paham. Jelas beda. Makanya kalau bidan kan boleh praktek asal ada izin praktek. Anda harus lulus profesi, ikut uji kompetensi. Kalau sudah ikut uji kompetensi lulus, Anda mempunyai STR, ya tak? Surat registrasi bidan. Setelah itu Anda cari pengalaman 2 tahun, Anda boleh praktek mandiri. Ini. Anda enak karena S1 kebidanan nanti dilanjut ke profesi. Tapi kalau Bu Juju karena pendidikannya ini dari D4 kebidanan, kemudian saya kalau praktek, buka praktek bidan mandiri, saya harus sekolah lagi, ikut profesi. Jadi syarat bidan praktek mandiri kan harus profesi kebidanan, lulus profesi kebidanan. Jadi jelas kita bisa. Jadi kalau perawat sifatnya dia hanya merawat, limpahan wewenang dari dokter. Jadi ada pasien dengan diabetes dengan luka. Nanti kalau sudah pulang, perawatannya bisa dilimpahkan ke perawat. Masih bingung? Enggak, Bu. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya, Ibu. Iya. Monggo. Apa Mbak? Jika kita seorang bidan, Kurang keras sayang, kurang keras Nak. Jika kita seorang bidan, terus menangani pasien yang harus melakukan rujukan, sedangkan daerah atau tempatnya itu tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit sama sekali. Menangani pasien apa Mbak? Maaf Ibu. Halo? Menangani apa pasien? Jika kita seorang bidan, terus menangani pasien yang harus melakukan rujukan. Pasien yang apa? Yang agak keras sayang. Yang harus melakukan rujukan, Ibu. Apa Mbak? Aduh, gak bener aku. Apa? Pasien yang harus melakukan rujukan.
Pasien yang harus melakukan rujukan. Oh, melakukan rujukan, tindakan gitu ya. Tapi dia posisi di daerah terpencil gitu. Tidak ada. Masa pekan aja itu besok loh pasien. Pakai apa gitu? Pokoknya yang nggak bisa dirujuk naik apa-apa gitu lah. Boleh kita, itu boleh. Kemarin waktu sampai PKKMB katanya Bu Hani kan boleh. Kalau yang terpencil, nggak ada dokter, nggak ada apa. Itu bidan satu-satunya orang tenaga kesehatan harus dilakukan. Semisal ibu melahirkan, kala duanya terjadi perpanjangan, macet, di pempen persalinan nggak bisa. Kalau di kota, kita kolaborasi dengan dokter objin itu dilakukan tindakan dengan vakum ekstraksi semisal ya. Anda enggak ada siapa-siapa, tapi bayinya itu sudah di dasar panggul. Ya harus kamu lakukan. Makanya nanti kita tetap ada mata kuliah. Anda diberikan keterampilan itu. Jadi tolong nanti semisal Anda mendapat mata kuliah yang ada keterampilan-keterampilan yang biasanya dilakukan oleh dokter, tetap Anda betul-betul mempelajari. Nanti semisal Anda di daerah terpencil, intinya menyelamatkan jiwa, boleh. Ya, boleh. Tapi yang nggak boleh pun nggak ada dokter. Tapi kalau orang minta aborsi tetap nggak boleh. Nanti sampai terjerat hukum, kena itu KUHP nanti, jangan. Jadi yang menyelamatkan dalam arti tadi menolong persalinan. Bayinya kepala sudah di dasar panggul, ibu gak kuat ngeden, kondisinya lemah. Tapi satu-satunya baru bisa dengan alat, yaitu vakum, semisal. Boleh. Vakum letak rendah, boleh. Makanya nanti Anda ada materi, dapat materinya itu. Tapi kalau di kota enggak boleh dilakukan. Anda harus kolaborasi dengan dokter. Ya. Berarti tidak masalah kayak melakukan sendiri gitu. Apalagi agak keras. Berarti seorang bidan itu tidak apa-apa jika melakukannya sendiri jika tempatnya itu terpencil. Enggak apa-apa. Makanya Bu bidan itu dituntut jadi bidan yang profesional. Ya. Kalau saat Anda kuliah itu belajar sing penuh. Apa yang diberikan betul-betul dipelajari. Nah, nanti Anda pengangkatan ditaruh karena di daerah terpencil itu masih sangat dibutuhkan bidan itu. Masih kurang. Itu, ya. Oke, boleh. Terima kasih Bu. Ada yang ditanyakan lagi, monggo. Ada yang ditanyakan? Sudah capek mendengarkan? Mbak, kan satu kelas itu mahasiswanya 43 ya, Mbak? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ini satu ini siapa ya? 42 ya, yang nggak hadir. Nah, besok itu Bu Juju itu kan seminar. Di situ seminar dibagi menjadi berapa kelompok ya? Biasanya kalau seminar dibagi berapa kelompok? Ada pernah seminar, presentasi. Sudah pernah presentasi. Dibagi menjadi berapa kelompok, Mbak? Dibagi berapa kelompok? 43 dibagi semisal 6, Bu. Kalau 6 berapa ya, Mbak? 7, Ibu. Ada yang 8. Ya, ini gini loh. Jadi ini besok itu tugasnya Anda membuat pendokumentasian secara SOAP ya, asuhan kebidanan pada ibu hamil. Jadi nanti nggak boleh sama. Ada yang ibu hamil, usia kehamilannya berapa. Ibu hamil yang normal, jangan yang tidak normal. Membuat asuhan kebidanan. Jadi nanti Bu Juju kasih di sini yang formatnya ini.
Nah, kita kembali lagi ke ini ya. Ini sebentar. Maaf Ibu, Ya, kenapa? bisa diulang tadi tugasnya apa? Ini Nggih? gini, nah ini sebentar. Tugasnya bikin pendokumentasian secara soal asuhan kebidanan pada kehamilan. Ini nanti kayak gini, Mbak. Ini, bentar, nah ini. Jadi nanti sama pendokumentasi, jadi asuhan kebidanan semisal pada Nyonya Juju, Nyonya X inisial aja dengan anak keberapa, usia keberapa. Nah, ini Anda buat kayak begini. Ini. Anda buat data subjektifnya, biodatanya, Anda nama. Jadi nanti biodata itu kalau ibu hamil itu ada biodata suami dan istri. Jadi ini ada nama, umur ini, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat ya. Kemudian tentang keluhan. Utamanya ditanyakan, ibunya keluhannya datang ke bidan praktek mandiri itu apa? Oh, mengontrolkan kehamilannya misalnya. Jadi, kemudian ada riwayat kesehatan reproduksinya ditanyakan. Menstruasi, menatnya pertama kali usia berapa? Kalau men berapa hari? Lancar enggak? Volumenya banyak apa enggak? Kemudian riwayat kehamilan yang lalu. Semisal Anda membuat kehamilan anak kedua, berarti Anda menulis kehamilan yang anak pertamanya, riwayatnya. Dulu kehamilan anak pertamanya itu gimana? Lahirnya berapa bulan? Aterem atau prematur. Kemudian lahirnya secara normal atau tidak, ditolong oleh bidan atau dokter, beratnya berapa, bayinya langsung menangis atau tidak. Kemudian Anda kaji riwayat kehamilan sekarang. Sekarang, ibu hamil ini adalah anak kedua. Usia kehamilan semisal 7 bulan. Periksa ANC, Bu bidan, berapa kali, dan kemudian riwayat kesehatan keluarga Anda kaji. Riwayat kesehatan keluarga, kemudian psikososialnya Anda kaji. Riwayat perkawinannya, dia kehamilannya ini kehamilan yang diinginkan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian Anda kaji status nutrisinya, kebutuhan sehari-hari. Ibunya makannya sehari berapa kali, apa aja yang dimakan. Jadi menunya kualitasnya, kuantitasnya. Berarti ada nasi, lauk, sayur, buah. Kemudian minumnya apa saja. Air berapa liter sehari. Kemudian kebutuhan istirahatnya. Dia istirahat malam berapa jam, siang berapa jam, personal higiennya, aktivitasnya, sampai hubungan seksualnya. Kemudian data objektifnya, data hasil pemeriksaan bidannya, keadaan umumnya bagaimana, kesadarannya bagaimana, tanda-tanda vitalnya bagaimana, tekanan darah, suhu, nadi, pernapasannya, berat badan saat sebelum hamil berapa, saat hamil berapa, terjadi kenaikan berapa, tinggi badannya ditanyakan, penting. Kemudian lila, lengan atasnya juga harus diukur, sangat penting untuk mengetahui status gizi ibunya. Kemudian pemeriksaan fisik, head to toe, dari ujung rambut sampai kaki. Anda lakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Nah, sampai ujung kaki. Penting. Ya. Nah, semua tulis pemeriksaannya. Sudah semua tulis pemeriksaannya sudah. Kemudian Anda membuat analisis.
asesmennya, diagnosanya. Setelah mengetahui analisis asesmennya, diagnosanya, Anda membuat penata laksanaannya. Bagaimana? Anda buat, jadi dibagi menjadi berapa kelompok? 6. 6 gitu. 6, nggih. 6, enggak boleh sama, ya. Jadi janjian nanti saat membuat usia kehamilan berapa gitu, ya. Silakan besok kita presentasi. Kemarin presentasinya pakai apa yang sudah pernah sampean kenal? PPT. Ya di Zoom. Ya di Zoom. PPT. Pakai Zoom ya? Nggih. Ya pakai Zoom ya. Tapi nanti absensinya kita yang buka forum itu ya. Buka forum ya. Oke. Paham? Apa yang ini untuk besok? Tanggal 12, mohon maaf ya. Untuk tanggal 12 ya. Ini. Ada yang ingin diklarifikasikan lagi? Ini berarti satu kelompok sama gitu Bu? 7 atau orang? Maksudnya sama Pak? Iya. Sama kelompok 7 orang sama itu kelompok lain kan yang beda ya Bu? Iya, sama kelompok lain yang itu. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 6 itu enggak boleh sama. Ya, enggak boleh sama. Tapi dibuat berdasarkan hasil pemikiran, hasil diskusi dari 7 orang. Orang itu tadi ya Bu. Ya, paham. Ya. Kemarin yang sudah presentasi itu apa? Mata kuliah apa? Yang sudah presentasi? Anatomi. Oh, anatomi. Apa namanya ini belajar kok, enggak apa-apa. Nanti Anda buat, kita sama-sama nanti melihat, kemudian Bu Cucu kasih masukan biar Anda paham. Ya, gitu. Ya. Masih ada yang perlu diklarifikasikan? Sudah enggak ada? Ya, silakan tanya apa? Normal saja, ya, normal. Biar enggak bingung. Ya, normal saja. Ibu mau izin bertanya. Iya, Pak Mbak. Untuk apa? Halo? Dokumentasi atau biodata pasiennya itu bebas kan Bu? Jadi nggak harus bebas, berupa jadi kayak sampean kalau mau gitu. membuat datanya, ya toh, kan data pura-pura toh iki. Semuanya kan pura-pura. Ya. Pura-pura, tapi pura-puranya sampean itu jangan menyimpang dari konsep. Paham? Paham tak? Karena gini, suhu normalnya 367. Nanti sampean pura-pura nduk kono ditulisnya 38. Kok akhirnya sampean jadi patol ngono lho. Iya toh? Jadi sampean tadi itu berjalannya itu melihat dari yang konsep tadi yang Bu Cucu terakhir tayangkan tadi itu loh. Itu. Ya. Nah. Jadi semua datanya adalah data pura-pura. Masih bingung? Sambil konsul via WA, monggo. Enggak apa-apa. Kalau bingung. Ya, Bu Cucu bersedia. Sudah? Mbak? Halo? Kok mengheningkan cipta kabeh? Halo? Sudah selesai, Pak? Sudah? Enggak ada yang diklarifikasi? Kalau enggak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti terutama bisa diaplikasikan pada saat nanti Anda mempunyai lahan praktek sendiri, bidan praktek mandiri, ya, menjadi bidan yang profesional. Amin. Ya. Kita alhamdulillah
Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Sehat selalu ya, sehat. Terima kasih, Bu. Apa? Ada yang tanya, tak? Buatan.